Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Syahmi dengan NIM 1923-1114 dari jurusan Pendidikan IPA kelas D Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP IPA terpadu untuk SMP atau MTS tahun ajaran 2020. Dengan materi, struktur, dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang pertama ada alokasi waktu. Alokasi waktu yang dibutuhkan pada materi ini yaitu 5 kali tatap muka atau 15 jam pembelajaran, sekitar 40 menit 1 jam pembelajarannya. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Pada KD 3.4 ada menganalisis keterkaitan struktur jaringan dan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Pada KD 4.4 menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Selanjutnya ada indikator. Pada indikator 3.4 yang pertama ada mendeskripsikan struktur jaringan yang menyusun akar pada tumbuhan, mendeskripsikan struktur jaringan yang menyusun batang pada tumbuhan, mengidentifikasi struktur jaringan yang menyusun daun pada batang, membandingkan struktur jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun pada tumbuhan. Menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di akar, menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di batang, menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di daun, mengidentifikasi bagian-bagian pada bunga. Dan mengidentifikasi bagian-bagian pada buah, mengidentifikasi bagian-bagian pada biji, menjelaskan proses pengangkutan pada tumbuhan, dan menunjukkan pemanfaatan teknologi yang terilhami oleh struktur tumbuhan. Selanjutnya pada indikator 4.4. Yang pertama ada mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan struktur jaringan tumbuhan, akar, batang, dan daun dan membuat laporannya. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai fakta mengenai berbagai ide teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur jaringan tumbuhan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan struktur jaringan yang menyusun akar jaringan pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, mendeskripsikan struktur jaringan yang menyusun batang dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur jaringan yang menyusun daun. Yang keempat, membandingkan struktur jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun. Yang kelima, membandingkan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di akar, menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di batang, menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di daun, mengidentifikasi bagian-bagian bunga, mengidentifikasi bagian-bagian buah, mengidentifikasi bagian-bagian biji, menunjukkan pemanfaatan dalam teknologi yang terilhami oleh struktur jaringan pada tumbuhan, mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan dan melaporkannya, serta mengidentifikasi berbagai fakta mengenai ide teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur jaringan pada tumbuhan. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan ada tipe integrate. Yang pertama di bidang biologi, ada sistem jaringan pada tumbuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pada bidang fisika ada konsep cahaya, teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan, serta pada bidang kimia ada fotosintesis pada daun. Model ini dipilih dikarenakan konsep ini menggabungkan beberapa disiplin ilmu, sehingga memudahkan guru untuk menerapkannya di kelas. Adapun disiplin ilmu yang digunakan ada biologi, fisika, dan kimia. Selanjutnya ada sistem penilaian. Yang pertama ada teknik penilaian. A. Sikap. Penilaian secara observasi.
Penilaian observasi ini berdasarkan pengamatan dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Ini adalah contoh dari instrumen penilaian sikap. Ada nomor, nama siswa, aspek perilaku yang dinilai yang terdiri dari bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Ada jumlah skor, skor sikap, dan kode nilai. Aspek perilaku yang dinilai dengan kriteria pada nilai 100 yaitu sangat baik, 75 baik, 50 cukup, dan 25 kurang. Skor maksimal adalah jumlah sikap yang dinilai dikalikan dengan jumlah kriteria. Skor sikap merupakan jumlah skor dibagi dengan jumlah sikap yang dinilai. Kode nilai atau predikat 75,01 hingga 100 sangat baik atau SB, 50,01 hingga 75 baik atau B, 25,01 hingga 50 cukup atau C, 0 hingga 25 kurang atau K. Format ini dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai dari murid tersebut. Yang selanjutnya ada penilaian diri. Seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Namun, agar penilaian tetap bersifat objektif, maka guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian ini, menentukan kompetensi yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan merumuskan format penilaiannya. Jadi, singkatnya, format penilaian ini disiapkan oleh guru terlebih dahulu. Ini adalah contoh format penilaian. Ada nomor, pernyataan, ya, tidak, jumlah skor, skor sikap, dan kode nilai. Pada pernyataan ini, contohnya terdiri dari selama diskusi, saya ikut serta mengusulkan ide atau gagasan. Yang kedua, ada ketika kami berdiskusi, setiap anggota mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Yang ketiga, ada saya ikut serta dalam membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok. Yang poin keempat ini bisa ditambahkan oleh guru masing-masing. Catatan, skor penilaian ya sama dengan 100 dan tidak sama dengan 50. Skor maksimal merupakan jumlah pernyataan dikalikan dengan jumlah kriteria. Skor sikap merupakan jumlah skor dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Kode nilai atau predikat yaitu 75,01 hingga 100 sangat baik, 50,01 hingga 75 baik, 25,01 hingga 50 cukup, dan 0 hingga 25 kurang atau K. Penilaian dari teman sebaya. Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya sendiri. Sama halnya dengan penilaian. Hendaknya guru telah menjelaskan maksud dan tujuan dari penilaian tersebut, membuat kriteria penilaiannya, dan juga menentukan format dari penilaiannya. Ini adalah contoh dari format penilaian dari teman sebaya. Ada nama yang diamati, pengamat, nomor, pernyataan, ya, tidak, jumlah skor, skor sikap, dan kode nilai. Pernyataan ini telah dibuat oleh guru sebelumnya. Catatan ini sama dengan pada penilaian oleh diri sendiri dan penilaian oleh guru tadi. Selanjutnya ada pengetahuan. Penilaian dari aspek percakapan, aspek yang dinilai yang pertama ada intonasi, pelafalan, kelancaran, ekspresi, penampilan, dan gestur. Yang selanjutnya ada penugasan atau tugas rumah. Peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku peserta didik. Peserta didik meminta tanda tangan orang tua sebagai bukti bahwa ia telah mengerjakan tugas ini di rumah dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mengumpulkan jawaban dari tugas rumah yang telah dikerjakan untuk mendapatkan penilaian dari guru. Selanjutnya ada cek keterampilan. Yang pertama ada penilaian untuk kerja. Contoh instrumen penilaian untuk kerja ini dapat dilihat pada instrumen penilaian ujian keterampilan berbicara sebagai berikut. Yang pertama ada kesesuaian respon dengan pertanyaan. Yang kedua ada kesesuaian pemilihan kata. Yang ketiga ada kesesuaian penggunaan tata bahasa. Dan keempat ada pelafalan.
Kriteria penilaiannya atau skornya yang pertama ada 100 sangat baik, 75 baik, 50 kurang baik, dan 25 tidak baik. Cara mencari nilai atau N ini dengan jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi dengan jumlah skor maksimal dikali dengan skor ideal 100. Selanjutnya ada instrumen penilaian diskusi. Aspek yang dinilai yang pertama penguasaan materi diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan mengolah kata, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada pembelajaran remedial atau pengayaan. Yang pertama ada remedial. Peserta didik yang belum menguasai materi atau belum mencapai ketuntasan pembelajaran, maka akan dijelaskan kembali oleh guru. Guru melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu terkait dengan topik yang telah dibahas. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari yang tertentu yang disesuaikan, contoh pada saat jam pembelajaran, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pembelajaran. Selanjutnya ada pengayaan. Dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta didik yang sudah menguasai materi sebelum waktu yang telah ditentukan diminta untuk mengerjakan soal-soal pengayaan berupa pertanyaan-pertanyaan yang lebih fenomenal dan inovatif atau aktivitas lain yang relevan dengan topik pembelajaran. Dalam kegiatan ini, guru dapat mencatat dan memberikan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan ini. Selanjutnya ada LKPD. Pada pertemuan pertama yaitu mengidentifikasi organ pada tumbuhan. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, bersama kelompokmu identifikasilah organ-organ pada tumbuhan pada gambar di bawah ini. Tuliskan nama organ dan fungsinya pada huruf yang ditunjuk. Selanjutnya pada pertemuan kedua yaitu mengenai pengamatan struktur morfologi dan anatomi akar tumbuhan. Judul kegiatannya yaitu pengamatan organ pada akar tumbuhan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada mikroskop, silet, nampan, kecambah kacang tanah umur 7 hari, kecambah jagung umur 7 hari, dan kaca benda dan kaca penutup, pipet tetes, serta air. Tabel dari data pengamatan ini yang akan diisi yang pertama ada gambar morfologi dari akar, sistem perakarannya apakah itu serabut atau akar tunggang, dan gambar anatomi dari akar. Selanjutnya pada LKPD ini diberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama ada jaringan apa sajakah yang menyusun akar, yang kedua perbedaan jaringan yang menyusun akar pada kacang tanah dan jagung, serta siswa diminta untuk menuliskan simpulan dari hasil pengamatan yang telah dilakukannya. Pada pertemuan kedua ini ada beberapa LKPD yang diberikan kepada siswa. Yang selanjutnya ada tentang observasi, yaitu carilah berbagai informasi baik itu dari buku, pengamatan, internet, majalah ataupun koran tentang akar yang mengalami modifikasi dari struktur dan fungsinya sehingga memiliki fungsi tambahan bagi tanaman tersebut. Data dari hasil observasi ini yaitu ada bentuk atau struktur akar, fungsi modifikasi akar dan sumber informasinya, serta ada tanaman. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, LKPD-nya yaitu ada pengamatan struktur morfologi dan anatomi pada batang tumbuhan. Judul kegiatannya ada pengamatan organ pada batang tumbuhan. Tabel pengamatannya ada organ tanaman yang diamati, jenis batang, berkayu atau tidak berkayu, dan gambar dari anatomi batang tersebut. Organ tanaman yang diamati yaitu adalah batang kacang tanah dan batang jagung. Ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada siswa pada LKPD ini. Yang pertama, ada jaringan apa sajakah yang menyusun batang? Yang kedua, sebutkan perbedaan morfologi dari batang tanaman kacang tanah dan jagung.
Dan yang ketiga, ada perbedaan jaringan yang menyusun batang pada tanaman kacang tanah dan jagung. Serta ada kesimpulan dari hasil pengamatan. Pada pertemuan ketiga ini juga sama pada pertemuan kedua, ada 2 LKPD yang akan diberikan kepada siswa. Dan ini yang satunya lagi ada observasi secara kelompok. Sama dengan pertemuan kedua tadi, ini mengenai mencari informasi dari buku, pengamatan, internet, majalah, atau koran. Mengenai tentang modifikasi struktur dan fungsi pada batang tumbuhan. Tabel data hasil observasinya yaitu ada nomor, tanaman, bentuk atau struktur akar, fungsi modifikasi akar, dan sumber informasi. Pada pertemuan 4 ada struktur jaringan pada tumbuhan. Alat dan bahan yang digunakan ada mikroskop, kaca benda dan kaca penutup, silet, pipet tetes, nampan, air, dan tanaman rheodiscolor Hasil pengamatannya berupa nama bahan yang diamati, ada daun rheodiscolor, serta ada gambar anatomi jaringan penyusun daun dan keterangannya. Serta ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada siswa. Yang pertama, ada jaringan yang menyusun daun apa saja. Yang kedua, jaringan manakah yang memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Dan yang ketiga, mengapa fotosintesis dapat terjadi pada organ tersebut. Serta siswa diminta untuk menulis kesimpulan dari hasil pengamatannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai RPP pada kali ini. Lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.